Pak Mulia, Prof ini ya. Yang berikutnya kami minta dipanggil I Gusti Putu Arta yang mulia. Karena ini satu klaster. Baik, I Gusti Putu Arta. Ya, terima kasih yang mulia. Silakan Pak, langsung ke podium, mendekat ke prinsipal, kuasa hukum. Waktunya 20 menit, sudah termasuk dengan tanya jawab nanti. Izin majelis, termohon perlu kami sampaikan bahwa Saudara Putu Arte pada waktu rekapitulasi tingkat nasional, beliau hadir sebagai saksi dari Partai Nasdem sebagai catatan. Dicatat ya Pak ya. Boleh saya jawab majelis? Langsung memberi keterangan. Sudah dicatat oleh Mahkamah. Sudah dicatat oleh Mahkamah keberatan atau? Saya sudah mengundurkan yang diri. Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri ya, tanggal 20. Nasdem yang mulia. Dan ini dokumen tanda terima pengunduran diri tanggal 20 dari Partai Nasdem. Jadi sejak tanggal 20 kok kucel itu suratnya? Kenapa? Nah, ini tanda terima surat. Jadi baik, ya nanti di copy biar diserahkan ke Mahkamah. Saya serahkan. Kami akan serahkan suratnya yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih atas waktunya Mahkamah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkanlah saya dari hati yang paling dalam menyampaikan selamat beribadah puasa kepada saudara-saudara saya, umat Islam di seluruh Indonesia. Semoga amal ibadahnya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya ingin membatasi pembicaraan saya pada hari ini, paparan saya pada hari ini pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Saya dengan rendah hati mengatakan tidak berpretensi memahami semua persoalan. Tapi mudah-mudahan dengan pengalaman saya mengurus pemilu selama 10 tahun dan menjadi pengajar pemilu dalam setiap bimbingan teknis DPRD dan senantiasa bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang persoalan dimaksud. Majelis yang mulia, hadirin yang terhormat, berkaitan dengan proses pendaftaran verifikasi berkas pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang dilaksanakan oleh KPU, saya berikan tanggapan sebagai berikut. Langsung slide kedua. Setelah putusan MK nomor 90 yang mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dibacakan pada tanggal 16 Oktober, tanggal 17 Oktober KPU menerbitkan keputusan KPU nomor 1378 sebagai landasan yuridis dan pedoman teknis yang untuk pada akhirnya setelah hasil verifikasi dilakukan menyatakan bahwa persyaratan bakal calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka memenuhi syarat tanpa mengubah peraturan KPU nomor 19 tahun 2019. Tindakan ini hemat saya adalah salah prosedur. Seharusnya KPU mengubah lebih dahulu peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 13 ayat 1 huruf Q sebagai konsekuensi. Undang-undangnya berubah, maka undang-undang yang lain harus dilihat. Pasal berapa? Pasal 231 ayat 4. Apa bunyinya? Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi bakal pasangan calon diatur dengan peraturan KPU. KPU tidak tepat hanya taat pada perintah perubahan 169 huruf Q, lalu kemudian pada saat yang sama mengabaikan pasal 231 ayat 4 dengan langsung menerbitkan keputusan KPU. Ini satu paket menurut saya. Sama halnya ketika KPU menerbitkan peraturan 19 adalah berangkat dari 169 huruf Q yang belum diubah oleh Mahkamah.
Selain melanggar pasal 231 ayat 4 Undang-Undang Pemilu, penerbitan keputusan KPU 1378 itu juga melanggar peraturan KPU nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum pasal 30 ayat 2 yang menjelaskan bahwa dalam pengajuan rancangan keputusan KPU, Biro Penyusun melakukan penyelarasan terhadap peraturan KPU. Faktanya, materi keputusan KPU 1378 soal syarat umur tidak selaras dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Yang kemudian konsideran menimbangnya di keputusan itu nyantel ke peraturan nomor 19 padahal isinya berbeda. 2. KPU telah melakukan pelanggaran prosedur dalam penerbitan dan penyerahan berita acara penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran yang diterbitkan tanggal 27 Oktober. Seharusnya diterbitkan pada hari dan setelah selesai pendaftaran, yaitu tanggal 25 Oktober. Penerbitan berita acara pendaftaran yang dilakukan pada hari yang berbeda adalah pelanggaran terhadap keputusan KPU nomor 1378 bab 4 huruf D angka 2 yang berbunyi, dalam dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan bakal pasangan calon dinyatakan lengkap, KPU memberikan lampiran 1 Romawi tanda penerimaan dalam kurung model penerimaan titik pendaftaran titik PPWP tanda hubung KPU kepada bakal pasangan calon. Kewajiban KPU memberikan tanda penerimaan pendaftaran pada hari yang sama bagi pasangan calon yang pemenuhan syarat pencalonan dan atau syarat calon belum lengkap berdasarkan keputusan KPU 1378 bab 4 huruf D angka 4, bakal pasangan calon wajib melengkapi dan mendaftar kembali pada masa pendaftaran, yaitu tanggal 19 sampai tanggal 25. Ini bermakna apa? Apabila tanda penerimaan pendaftaran diberikan setelah habis masa pendaftaran dan ternyata kemudian salah satu dokumennya belum lengkap, maka hilanglah hak bakal pasangan calon untuk bisa mendaftar kembali dan melengkapi pada tanggal 25 itu. Itu ininya, kunci dari persoalan masalah berkas tadi. 3. Dalam rentang waktu di antara tanggal 25-28 Oktober 2023 pada masa pendaftaran dan verifikasi berkas pasangan calon Prabowo Gibran, KPU seharusnya mengirim surat pemberitahuan hasil verifikasi dokumen syarat pencalonan dan persyaratan calon, khususnya poin tentang syarat umur minimal bakal calon presiden paling rendah 40 tahun dan menyatakan Gibran berdasarkan ketentuan peraturan KPU nomor 19 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 huruf Q belum memenuhi syarat. Lalu selanjutnya bakal pasangan calon memiliki kesempatan melakukan perbaikan berkas mengacu pada ketentuan peraturan KPU 19 2023. Namun langkah ini tidak dilakukan oleh KPU karena dalam tahapan ini sekali lagi keputusan KPU nomor 1378 tidak tepat dipakai sebagai alas hukum. 4. Tindak lanjut pertimbangan hukum putusan MK yang menyatakan bahwa putusan ini mulai berlaku pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 seharusnya tetap direspon oleh KPU dengan prosedur tahapan mekanisme perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan, menihilkan atau mengurangi urutan-urutan prosedur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa atas tindak lanjut yang prosedural sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan, ternyata peraturan KPU hasil perubahan baru bisa diundangkan misalnya setelah selesai pencalonan, bukanlah ranah dan tanggung jawab KPU untuk dipersalahkan apabila ada orang per orang yang tidak dapat mendaftar sesuai dengan putusan MK nomor 90. Wewenang KPU adalah menindaklanjuti putusan MK sesuai dengan tahapan, waktu, dan prosedur sebagaimana diatur dengan peraturan KPU nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sebagai perbandingan, Majelis Hakim yang mulia, dapat diuraikan kebijakan dan sikap KPU dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung nomor 28P/Hum/2003 dalam perkara uji materi terpidana politik. Putusan keluar tanggal 29 September, tapi perubahan peraturan KPU-nya baru keluar tanggal 12 Februari. Sangat jauh dan proses pencalonan sudah selesai. Pencalonan anggota DPR. 5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada putusan nomor 135 dan seterusnya menyatakan bahwa KPU terbukti melanggar kode etik, pasalnya tidak saya sebutkan lagi. Pemicu pelanggaran etik itu adalah prosedur yang dilakukan dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon Gibran yang tidak berkepastian hukum, tidak profesional, dan melanggar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau boleh saya konstruksikan, idealnya ketika bicara prosedur ini, undang-undang muncul, maka peraturan KPU nomor 19 muncul,
maka harus keluar juknis majelis yang berangkat dari peraturan KPU 19 ini. Kapan? Karena pendaftaran tanggal 16, pengumuman pendaftaran tanggal 16, paling manis 1 minggu sebelumnya, agar bisa disosialisasikan dengan stakeholder. Ini kerangka hukumnya. Nah kemudian begitu ada putusan MK nomor 90 tanggal berapa? Tanggal 17, KPU sudah benar menindaklanjuti. Kemudian ada rapat-rapat perancangan keputusan, kemudian konsultasi, kemudian harmonisasi, kemudian minta legalisasi Kementerian Hukum dan sudah benar. Sampai kemudian keluarlah peraturan KPU pada tanggal 3. Namun yang tidak match-nya itu adalah kok tiba-tiba nyelonong SK KPU 1378 ini, cantelannya ke 19. Ini yang nggak match itu. Jadi maksud saya kalau coba bercanda sedikit, ini kan sebetulnya anak tiri yang coba dikawinkan ke peraturan 19 sebagai ibu kandung gitu. Padahal ibu kandungnya 1378 ini ada di tanggal 3 November. 3 November. Jadi setelah tanggal 3 November begitu peraturan KPU 23 itu keluar, barulah keluar keputusan KPU yang 1378 itu karena turunan dari perubahan putusan MK. Artinya apa? Untuk pengantar sudah cukup, Pak? Ya. Pendalaman tanya jawab dari pihak-pihak. 1 menit saja. Silakan. 1 menit ya. Ya. Mengakhiri keterangan ini saya ingin menegaskan 2 hal. Pertama, sebagai mantan penyelenggara pemilu, saya tetap menaruh rasa hormat, apresiasi dan empati kepada jutaan penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia yang sudah mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara. Yang kedua, semoga pandangan kritis saya hari ini bisa memperbaiki kehidupan demokrasi dan pemilu kita di masa depan. Jauh dari syahwat pikiran orang per orang yang tidak memiliki rasa malu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Om, Santi Om. Baik Pak Putu, dari kuasa hukum pemohon ada